Halo, perkenalkan nama saya Eben Heiser Mbae, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tojo Una-Una. Berikut adalah aksi nyata modul 3.2 tentang pemetaan aset atau modal di SMP Negeri 3 Togean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, pertama-tama yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru dan juga tokoh masyarakat dalam hal ini yang mewakili dari pengurus desa yang telah hadir pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru, rekan-rekan kerja yang sudah meluangkan waktunya untuk datang dan hadir di tempat ini dalam rangka kita akan mendiskusikan atau memetakan modal atau aset yang ada di SMP Negeri 3 Togian. Nah, untuk lebih memperjelas modal atau aset seperti apa, saya akan sampaikan nanti. Adapun agenda yang akan kita lewati pada hari ini, yang pertama pembukaan yang sudah berjalan saat ini, kemudian kegiatan inti yaitu pemetaan aset atau modal yang ada di SMP Negeri 3 Togean, kemudian dan lain-lain. Mungkin akan ada pertanyaan nanti dari teman-teman guru ataupun perwakilan tokoh masyarakat yang hadir, dan terakhir penutup. Baiklah, kita melangkah pada acara selanjutnya yaitu kegiatan inti tentang pemetaan modal atau aset yang ada di SMP Negeri 3 Togian. Nah, sebelumnya supaya kita paham modal atau aset yang bagaimana yang mau dipetakan atau yang kita mau istilahnya mau data, saya jelaskan sedikit. Aset-aset atau modal yang ada di SMP Negeri 3 Togean atau aset-aset atau modal yang bisa kita data itu sebenarnya di sini ada sekitar 7 aset atau modal. Nah, saya jelaskan dulu yang 7 ini, tapi bisa jadi tidak semua 7 ini ada, ya. Makanya kita pada saat ini akan petakan atau akan kita identifikasi apa-apa saja yang ada di sekolah kita ini. Modal yang pertama adalah modal manusia. Itu yang akan kita petakan. Saya kira kita juga paham modal manusia ini, misalnya individu atau orang yang memiliki pengetahuan, kecerdasan, atau keterampilan yang dimiliki yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Itu yang modal manusia, bahasa sederhananya, ya. Kemudian yang kedua, modal sosial. Modal sosial ini apa? Modal sosial itu merupakan sumber daya dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun hubungan antar individu, memperkuat kesatuan dan membantu masyarakat mencapai tujuan bersama. Atau dalam kata lain, modal kerjasama dalam sosial kehidupan sehari-hari antara sekolah dengan misalnya orang tua, murid, atau dengan masyarakat. Jadi seperti itu. Kemudian modal yang kedua adalah modal politik. Apakah modal politik ini ada di lingkungan kita? Modal politik ini apa? Modal yang melibatkan kerjasama. Jadi apakah kita selama ini ada kerjasama dengan pihak lain? Kerjasama atau kata lainnya kemitraan dengan instansi atau dinas-dinas yang terkait atau pemerintahan daerah atau
ataupun pemerintahan di desa itu termasuk dalam modal politik. Kemudian modal agama, yang keempat modal agama dan budaya. Nah, modal agama dan budaya ini dapat digunakan untuk mengembangkan diri di bidang keagamaan. Misalnya di sekolah kita ini, apakah ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah kita programkan sehingga itu bisa menjadi modal bagi sekolah kita untuk memajukan sekolah dan pendidikan di sekolah kita. Mungkin itu dari modal agama dan budaya juga. Kemudian yang kelima modal fisik. Ya, modal fisik ini merupakan salah satu aset utama yang terdiri dari infrastruktur dan juga peralatan yang dapat dilihat dan dapat disentuh yang ada di sekolah kita maupun yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita, yang ada di sekitar desa kita ini. Jadi bukan cuma fisik yang ada di sekolah kita. Misalnya di desa kita ini kita punya gedung serbaguna yang bisa digunakan atau memiliki lapangan olahraga yang bisa dimanfaatkan untuk siswa dalam belajar. Itu termasuk modal fisik. Kemudian yang keenam modal lingkungan atau alam. Nah, modal lingkungan atau alam ini bisa berupa potensi yang belum diolah dan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dalam upaya melestarikan alam dan juga kenyamanan hidup. Contohnya, misalnya di daerah kita ini, apakah ada modal alam atau potensi alam yang bisa kita kembangkan atau kita manfaatkan kaitannya untuk keperluan belajar siswa mungkin, atau bahkan untuk finansial sekolah. Itu adalah modal lingkungan, potensi yang bisa kita kembangkan, apakah ada di sekitar kita ini atau tidak. Kemudian yang ketujuh modal finansial. Nah, modal finansial ini sudah pasti ini ada, yaitu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas atau dengan kata lain sekolah kita. Dukungan keuangan yang dimiliki sekolah kita untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas atau sekolah. Jadi seperti itu. Saya rasa kita sudah ada gambaran sedikit. Nah, kita mulai dari modal yang pertama dulu, modal manusia. Kira-kira modal manusia yang kita miliki di sekolah kita ini dulu. Modal manusia itu tadi saya jelaskan ulang, merujuk pada aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kepribadian yang dimiliki oleh individu, termasuk guru-guru kita, kepala sekolah, dan staf tata usaha dan lain, termasuk siswa kita. Misalnya ada siswa yang, apakah di sekolah kita ini ada siswa berprestasi atau tidak, atau ada yang punya kelebihan di bidang lain. Kira-kira apa modal manusia yang kita miliki di sekolah kita ini? Silakan Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih atas kesempatan memberikan saya bicara tentang modal manusia dari segi untuk masalah guru-gurunya. Tentunya sudah banyak sekali potensi-potensi yang bisa jadi aset bagi lingkungan sekolah sehingga kita kemudian, tetapi hanya sekedar masukkan bahwa modal manusia yang dimaksud di sini adalah bukan hanya sekedar tentang pengembangan diri secara individu, apalagi melihat di sekolah kita ini sudah ada guru yang jadi guru penggerak, otomatis bersumber dari niatnya bergerak dan menggerakkan seluruh elemen yang ada di sekolah maupun yang ada di luar dalam rangka berbagi praktik baik di lingkungan sekolah maupun di luar. Baik, terima kasih atas masukannya dari kepala sekolah. Dalam hal ini yang pertama modal yang dimiliki yaitu salah seorang guru, gitu ya, yang sudah menjadi guru penggerak, bahkan sekarang sudah menjadi fasilitator untuk guru penggerak daerah khusus. Oke, mungkin itu dari segi guru. Kalau dari siswa, kira-kira ada modal yang bisa kita harapkan dari siswa ini? Misalnya adakah siswa yang memiliki pengetahuan atau keahlian
yang bisa kita andalkan dari siswa kelas 7 sampai siswa kelas 8 ini. Kira-kira kepada Bapak Ibu ada yang kita rasa hari-hari dalam mengajar, ada tidak siswa yang bisa diharapkan atau bisa menjadi modal kita? Oh iya. Berarti ada siswa yang memiliki pengetahuan di atas rata-rata lah, kalau kita bisa bilang ya, di mana pengetahuan, keterampilan, bahkan keahlian yang dia miliki itu bisa kita manfaatkan sebagai modal, misalnya dalam membantu teman-temannya menjadi tutor sebaya, atau ketika dia sudah tahu, bisa kita manfaatkan dia untuk membagi pengetahuannya dengan teman-teman, seperti itu ya, sehingga bisa menjadi modal atau aset sekolah. Berarti ada siswa atas nama Firly. Kemudian yang berikutnya, saya rasa selain guru, siswa, kita juga memiliki kepala sekolah yang sangat berkompeten ya. Dalam hal ini Pak Kepala Sekolah memiliki kepribadian yang bisa lah mengarahkan kita atau mengayomi sekolah ini sehingga bisa berjalan segala proses pendidikan di sekolah ini sebagaimana mestinya. Jadi seperti itu. Kepala sekolah juga masuk ya. Jadi tolong dicatat modal yang kita miliki, yaitu kepala sekolah karena memiliki karakter dan kepribadian yang mampu mengayomi sekolah ini ke arah pendidikan yang lebih layak dimiliki oleh siswa. Kita lanjut di modal yang kedua, modal atau aset yang kita miliki, kira-kira dari modal sosial. Nah, modal sosial ini misalnya sumber daya yang kita miliki dalam norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun hubungan antara individu. Oh ya, dari puskesmas ya, puskesmas kecamatan, ya puskesmas kecamatan. Dalam hal apa lalu mereka datang? Sosialisasi kah apa? Stunting itu bukan? Iya, stunting. Sama kasih obat penambah darah. Dan memang faktanya yang kita miliki, yang pernah kita rasakan itu adalah adanya hubungan sosial dengan pihak kesehatan. Dalam hal ini puskesmas kecamatan yang ada di desa Lebiti. Mungkin hanya itu saja ya. Termasuk juga dalam hal ini modal sosial ini bukan cuma hanya dinas-dinas, tapi juga komunitas-komunitas atau musyawarah-musyawarah yang pernah diikuti oleh guru-guru, barangkali ada. Kalau kepala sekolah pasti ada apa ini? MKKS itu ya. Itu kalau itu rutin itu dihadiri ya. Berarti ada juga selain dari dinas, ada juga dari komunitas. Dalam hal ini MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah. Mungkin hanya itu saja. Oke, kita lanjut di modal berikutnya, modal politik. Nah, ini tadi saya bilang modal politik ini istilahnya kerjasama. Apakah kita ada kerjasama dengan pihak lain selain dengan kesehatan tadi Pak? Apakah pernah kita kerjasama misalnya dengan bupati atau kerjasama dengan aparat desa atau dengan orang tua siswa, dalam hal ini komite? Apakah ada kerjasama yang pernah kita
sehingga bisa menjadi modal politik kita di sekolah ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Dalam hal mendukung berarti program-program yang direncanakan sekolah melalui rapat-rapat yang diadakan, begitu ya? Oke, itu dari orang tua tadi atau komite kerjasamanya dalam bidang mendukung program-program yang direncanakan sekolah, direncanakan bersama tentunya dengan orang tua melalui rapat-rapat yang dihadiri. Oke, itu dari orang tua. Kalau dari pihak pemerintah kira-kira ada? Ya, dari desa apa? Kayak pengusulan yang kemarin dihadiri dari sekolah. Oh iya, berarti kerjasama dengan pihak aparat desa melalui penyusulan program-program melalui musrembang ya, yang bisa mendukung sekolah. Oke. Nah, kalau ini bagaimana ini? Apa internet ini? Ini kerjasama juga tak? Dari Kominfo. Dengan Kominfo, oh iya betul. Nah itu juga masuk. Adanya kerjasama dengan pihak Kominfo dalam hal bantuan internet. Kita lanjut pada modal berikutnya, modal agama atau budaya. Modal agama ini misalnya apakah di sekolah kita ini pernah mengadakan atau memiliki program tentang keagamaan yang berkaitan dengan keagamaan atau kebudayaan, kira-kira ada tidak yang bisa kita jadikan modal? Silakan Bapak Ibu. Oh, Ini yang menjelang bulan Ramadan itu kan. Pesantren apa? Pesantren kilat. Jadi sekolah kita mengadakan kegiatan pesantren kilat, begitu ya? Menjelang bulan Ramadan biasanya begitu ya? Oh ya, berarti modal agamanya ada, yaitu mengadakan pesantren kilat yang biasanya dilaksanakan menjelang bulan Ramadan. Iya. Intinya yang pernah kita lakukan. Iya. Berarti yang pertama tadi dari modal agama itu pesantren kilat menjelang bulan Ramadan, begitu ya? Kemudian yang kedua adanya kegiatan baca tadarus setiap hari Jumat. Ya. Kemudian sholat zuhur bersama, itu yang ketiga. Berarti dari modal agama semua ya. Kalau modal budayanya ada kira-kira budaya yang pernah kita laksanakan di sekolah. Kalau dilaksanakan di luar masuk. Yang penting bekerja sama dengan sekolah. Iya, maksudnya yang anak-anak. Iya, sekolah. contohnya apa itu? Kayak pencak-pencak silat begitu deh. Ya, termasuk itu. Berarti Tahu. melestarikan budaya ini kan, pencak silat yang ada di desa. Bisa juga kearifan lokal yang pernah kita misalnya apa lalu ini. Ada pernah dibuat ini apa makan syukuran seperti itu yang apa? Buah, syukuran buah. Apa kalau di sana bahasanya ini yang padungku. Kalau di sini apa? Padungku juga, padungku buah. Begitu ya. Di sini pernah lalu dibikin kan yang di luar sini kalau tidak salah. Iya. Buah-buahan di bawah semua. Mungkin hanya itu. Kita lanjut lagi di modal fisik. Nah ini modal fisik tentunya banyak ini. Kita memiliki kelas yang memadai, ada 3 kelas, itu termasuk modal fisik. Jadi tolong ditulis ya, bangunan sekolah itu termasuk modal fisik. Dan kalau yang di luar lingkungan sekolah pun termasuk modal fisik. Apa kira-kira? Bangunan-bangunan yang tidak jauh dari sekolah yang bisa dimanfaatkan sekolah. Oh iya betul, masjid
kita sering manfaatkan, terutama waktu ini sholat ini ya, sholat itu lapangan. Oh ya betul, ini kita dekat dengan lapangan ya, sehingga anak-anak juga bisa kita manfaatkan untuk tempat berolahraga di sana. Internet itu ya, tadi kerjasamanya modal fisiknya kita dapat, ini internetnya ini berarti ya, bantuan internet bakti ya. Bakti dari Kominfo. Oke, mungkin hanya itu saja. Kemudian yang keenam, modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan atau alam bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, ataupun potensi-potensi alam yang ada di sekitar kita ini. Apa kira-kira bisa kita manfaatkan? Kalau kayak pekarangan begitu yang dipakai bataran-bataran itu masuk? Iya, termasuk itu. Berarti itu masuk di modal lingkungannya. Berarti ada lingkungan yang dijadikan atau lahan yang dijadikan sebagai tempat ya bercocok tanam. Ya. Oh iya. Berarti karena di daerah kita ini banyak pisang ya, bisa kita manfaatkan untuk mengolah keripik sebagai wirausaha itu ya. Itu juga masuk di dalam kurikulum Merdeka itu. Di P5 kalau tidak salah. Ya, sebagai di prakarya, di mata pelajaran prakarya juga. Kita lanjut yang terakhir, yaitu modal finansial. Nah, modal finansial ini adalah dukungan keuangan yang dimiliki oleh sekolah. Berarti dana BOS, BOSPUS, kemudian BOSDA. Ada lagi kira-kira kalau dari komite ada? Tidak ya? Kalau dari siswa macam PIP begitu Pak? PIP, oh ya itu masuk juga. Karena itu menjadi modal finansial sekolah, khususnya siswa. Toh? PIP. Uang kas siswa. Uang kas. Kan cuma siswa yang bisa gunakan itu kan. Oh iya, bisa jadi itu karena istilahnya iuran kelas begitu ya. Untuk menunjang kebutuhan di dalam kelas ya. Ya, itu iuran kas Uang kas kelas seperti itu. Iya, masuk itu. Masih ada lagi? Mungkin hanya itu saja ya. Modal finansial yang kita miliki di sekolah ini. Selain dana BOS, BOSPUS, BOSDA, PIP, kemudian iuran kelas itu. Mungkin hanya itu saja yang ada di sekolah kita, yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Ya. Baiklah, setelah kita mendata tadi atau mengidentifikasi modal atau aset yang ada di sekolah kita, ada ternyata dari ketujuh modal itu semua ada, namun menyesuaikan dengan kondisi kita di daerah terpencil ini, sehingga belum terlalu maksimal. Namun sudah ada semua dari ketujuh modal aset yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, apa gunanya modal ini? Jadi modal ini nanti kita bisa manfaatkan untuk menunjang pembelajaran yang ada di sekolah kita. Jadi seperti itu. Tujuan utamanya adalah murid, sehingga pembelajaran yang dimiliki murid, yang dialami atau yang diterima murid itu mereka bisa menerimanya dengan lebih maksimal berdasarkan atau memanfaatkan modal-modal yang sudah kita miliki, yang sudah kita identifikasi tadi. Jadi itu tujuan kita mengidentifikasi modal atau aset yang ada. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah hadir pada saat ini. Kiranya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbincangkan atau diskusikan pada saat ini sekiranya bisa memiliki manfaat yang nyata nanti ke depannya untuk perkembangan dan keberhasilan pendidikan di sekolah kita. Ya, baiklah, terima kasih atas masukannya pada diskusi kita pada saat ini dengan agenda yaitu mengidentifikasi atau memetakan aset-aset dan modal yang kita miliki
di sekolah kita SMP Negeri 3 Togian. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.